Nah, kemudian gimana tuh terjadinya kalau orang habis makan itu kok bisa pusing, Pak? Ya, itu orang bisa habis makan itu kok kolesterolnya naik. Wah, luar biasa. Kok bisa terjadi? Gitu ya. Nah, ini segaris besar dulu tadi nih. Tadi kita sudah pahami tentang berapa jenis radikal bebas yang terkandung di dalam olahan makanan yang kita akan makan. Ya, terutama adalah daging. Berikutnya kita perlu tahu bahwa di tubuh kita ini kan ada kolesterol. Bahkan di tubuh kita ini diproduksi kolesterol. Kolesterol itu diproduksi oleh tubuh kita loh. Nah, kita kudu paham. Jadi bukan yang dari oral aja, dari makanan, padahal tubuh kita juga memproduksi kolesterol. Siapa yang memproduksi kolesterol? Yaitu hati kita. Hati itu memproduksi kolesterol. Yang nanti digunakan kolesterol ini dijadikan asam pedul salah satunya. Nah, karena tubuh kita ini memproduksi kolesterol, nah kolesterol itu untuk menjalankan fungsi dari kolesterol itu dia nanti harus diikat dengan protein dulu. Jadi kolesterol yang diproduksi oleh tubuh kita itu untuk bisa menjalankan fungsinya harus diikat dulu dengan protein. Itu diikat dengan protein kolesterolnya, maka dinamakan sebagai lipoprotein. Ya, disebut sebagai lipoprotein. Kolesterol yang sudah terikat dengan protein. Nah, lipoprotein ini terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama low density lipoprotein atau yang kita sebut LDL atau kita banyak sebutnya itu kolesterol jahat. Yang pertama, yang kedua adalah high density lipoprotein atau kita sebut HDL atau kita banyak sebut sebagai kolesterol baik. Nah, dua-duanya dibutuhkan tubuh. Nah, LDL atau kolesterol jahat yang kita sebut kolesterol jahat ini dibutuhkan tubuh kalau jumlah batasnya dia normal. Fungsinya apa sih? Nah, LDL ini ya dia yang punya tugas mengangkut protein. Ya, kolesterol tadi yang lipoprotein kan sudah diikat protein, diangkut dan didistribusikan ke sel-sel di tubuh kita yang membutuhkan. Sedangkan kolesterol baik yang kita sebut HDL ini punya tugas ya berfungsi untuk mengangkut kembali kolesterol yang berlebih di pembuluh darah itu dikembalikan ke hati untuk dibuang dan dikeluarkan. Nah, kan luar biasa tuh. LDL yang kita sebut kolesterol jahat ini dibutuhkan tubuh dan dia tidak bermasalah selagi kolesterol LDL atau LDL itu atau kolesterol jahat itu tidak melebihi batas normal. Yang jadi bahaya kalau dia melebihi batas normalnya. Contohnya tadi, ya, gimana dia bisa menjadi jahat, kemudian menyebabkan penyakit di tubuh kita ketika terpapar dengan radikal bebas. Begitu radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita dari makanan, dari minuman, dari polusi udara, kemudian dia akan mengoksidasi si LDL tadi. Ya, mengikat si LDL tadi. Karena sudah kitanya teroksidasi dengan radikal bebas, maka dinamakan LDL oksid. LDL oksid ini bisa kita jelaskan, bisa kita katakan LDL kolesterol yang sudah teracuni dan dia sudah mengandung racun. Nah, begitu dia mengandung racun kemudian sudah terikat dengan radikal bebas, akhirnya dia akan menempel di pembuluh-pembuluh darah, di arteri darah pembuluh darah, dia akan menempel. Ya, kemudian terjadi aterosklerosis hingga menjadi pembuluh darah kita menjadi mempersempit pembuluh darah, ya, dan akhirnya itulah yang bisa menyebabkan kemudian hipertensi jadi tinggi, ya, darahnya tinggi, ya, kemudian kolesterol tinggi dan bisa memicu penyakit yang lainnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau tadi kita sudah tahu tentang radikal bebas yang terkandung di dalam makanan. Jadi bukan hanya daging saja, tapi juga makanan-makanan yang lain yang kita makan, kemudian sampai ke polusi udara juga. Gitu. Nah, yang perlu kita tahu nih luar biasanya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasanya.
Allah nih ciptakan tubuh kita itu luar biasa, begitu apik sampai ke bagian-bagian organ terdalam. Bahkan Allah ciptakan di dalam tubuh ada yang namanya sistem imun dan sistem detok. Nah, ini luar biasa. Sistem imun dan sistem detok ini akan berfungsi untuk menangkal paparan radikal bebas. Nah, sehingga kita akan terbebas dari berbagai macam penyakit. Nih Allah sediakan nih, ada sistem imunnya, detoknya, ya. Itu untuk mendetok semua atau menangkal radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang jadi masalah adalah kalau paparan radikal bebas itu yang masuk ke dalam tubuh kita melebihi dari kapasitas antibodi atau antioksidan dan antibodi yang kita miliki, ternyata lebih banyak radikal bebasnya, maka akan terjadilah stres oksidatif. Sel-sel tubuh kita akan mengalami stres dan ini akan menimbulkan berbagai macam keluhan atau penyakit di tubuh kita. Salah satunya tadi misalnya habis makan daging kemudian darah tinggi atau kolesterolnya meningkat. Sebabnya apa? Radikal bebasnya melebihi kapasitas antioksidan yang ada pada tubuh kita. Nah, sekarang intinya bagaimana caranya kita bisa terbebas dari berbagai penyakit yang dipicu oleh radikal bebas yang kita konsumsi setiap hari, khususnya pada keadaan ini ya, kita lagi makan daging sebanyak-banyaknya setiap hari, mungkin kita nyate, kita rendang, kita opor dan dengan olahan-olahan lainnya. Bagaimana caranya bisa terbebas? Oh, insya Allah mudah.